Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube si Amang tentunya ya. Nah, kali ini si Amang akan membahas tentang pohon bambu, atau lebih tepatnya ini adalah pohon bambu hijau ya. Nah, pohon bambu hijau ini kalau di tempat saya itu lebih populer dengan sebutan haur hejo ya, atau haur hijau. Nah, memang bambu ini banyak juga ya jenisnya. Nah, seperti yang ada di sini atau yang akan si Amang bahas kali ini adalah jenis bambu hijau atau haur hejo ya. Nah, memang sama seperti bambu-bambu lainnya ya, bambu haur hejo ataupun juga bambu hijau ini tentu saja tumbuh dengan merumpun seperti ini ya. Nah, memang ada beberapa hal yang membedakannya. Nah, di sini kita si Amang maksudnya ya, si Amang akan membahas tentang pohon haur hejo ini tentunya. Nah, silakan disimak saja sampai selesai ya, biar kita semua lebih paham tentang bambu hijau ini. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, bambu hijau ini sama tentunya dengan pohon bambu lainnya, memiliki daun ya. Nah, ini adalah daun daripada pohon bambu hijau ya. Nah, namun di sini bisa dilihat ciri-cirinya dengan sangat jelas ya. Daun bambu hijau ini memiliki ukuran yang agak kecil ya kalau dibandingkan dengan bambu biasa. Nah, ini bisa dilihat ukurannya hanya sekitar 1 sampai 2 cm saja ya untuk lebar daunnya. Nah, sementara untuk panjang daunnya ini biasanya ini sekitar 20 sampai 25 cm dan bervariasi ya. Nah, sementara untuk perantingannya sendiri sebetulnya pada dasarnya memang sama ya dengan jenis-jenis bambu lainnya. Nah, namun ini tentu yang menjadi mencolok itu warna hijaunya saja ya. Dan ukuran ranting juga bervariasi ya. Kalau ranting-ranting utama itu bisa seukuran jari ya, jari-jari tangan kita. Nah, dari ranting atau dahan ini keluar ranting lagi yang lebih kecil, dan ini panjangnya juga bervariasi tentunya. Nah, yang paling mencolok itu hanya terdapat pada bagian warnanya saja ya, yaitu hijau ya. Hijaunya ini hijau bersih ya, tidak seperti jenis bambu lainnya. Nah, sementara untuk bagian batang pohonnya, jadi untuk ukurannya sendiri maksimal ini hanya sekitar 7 cm ya, atau 7 cm atau 8 cm, dan itu bervariasi ya. Ada yang lebih kecil juga ada. Nah, sementara ada perbedaan yang cukup mencolok antara bambu hijau dengan bambu biasa. Nah, perbedaannya yaitu terdapat pada panjang buku daripada pohon bambu hijau ini. Nah, pohon bambu hijau biasanya memiliki panjang buku yang lebih pendek ya daripada bambu-bambu lainnya. Nah, ini biasanya ukuran bukunya itu cenderung pendek-pendek ya daripada jenis bambu lainnya. Nah, sehingga memang ini agak sulit juga untuk diolah ataupun juga untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan-kebutuhan tertentu ya. Nah, ini juga ada akarnya ya. Ini akarnya seperti biasa tumbuh pada bagian sambungan bukunya, sama juga seperti jenis bambu-bambu lainnya. Nah, untuk perakarannya sendiri memang seperti bambu lainnya juga sama ya. Ini akarnya akar serabut ya, yang tumbuh di setiap sambungan setiap bukunya. Nah, di sini juga terdapat pohon bambu hijau yang baru tumbuh ya. Nah, ini belum terlalu tinggi ya, ini baru sekitar 2 meteran, dan di sini
eh kelopaknya juga masih rapat sekali ya, karena ini baru numbuh dan numbuhnya itu di sela-sela batu juga ya. Nah, selain itu di sini juga memang terdapat banyak sekali ya bambu hijau. Nah, kalau misalnya satu rumpun bambu hijau, tentu saja teman-temannya juga bambu hijau semua ya. Tidak mungkin bambu ini satu rumpun itu berbeda jenis, tidak mungkin ya. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, di sini semuanya ini adalah rumpun bambu hijau. Nah, tentu semuanya bambu hijau, tidak ada bambu kuning ya. Nah, sementara untuk batang pohon yang seperti ini adalah batang pohon bambu hijau yang sudah tua ya, sehingga ini terlihat kotor, tapi sebetulnya ini bukan kotor juga ya, karena sudah ditumbuhi oleh lumut tentunya. Nah, namun entah jenis lumut apa ini yang menempel pada pohon bambu ini. Dan lumut yang sudah nempel pada bambu tua itu tidak akan bisa terlepas ya, sampai nanti bambunya menua semakin tua dan meninggoy ya, ataupun juga kering ataupun juga tumbang ya. Nah, sementara untuk pemanfaatan bambu hijau ini memang biasanya bambu hijau ini jarang juga ya dimanfaatkan sebagai kebutuhan-kebutuhan seperti untuk konstruksi ataupun juga membuat rumah. Nah, kalau untuk membuat saung-saung di sawah biasanya sering dipakai ya, tapi untuk membuat rumah ini biasanya jarang digunakan bambu hijau ini. Nah, sementara di sini juga ada ya bekas kelopak pohon bambu hijau ini. Nah, ini adalah bekas kelopak bambu hijau ini yang tadinya menempel pada pohon bambu tentunya. Nah, namun seperti biasa ya, kalau sudah tua pasti copot. Nah, sebelumnya kalau bambu-bambu yang masih muda yang baru tumbuh itu ditumbuhi oleh kelopaknya ya, kelopak di setiap buku batang pohon bambu. Nah, kalau sudah tua, kelopak-kelopak bambu itu akan terlepas dengan sendirinya. Nah, memang bambu hijau ini seperti yang sudah saya bilang tadi, di tempat saya khususnya ya kurang termanfaatkan karena karakternya yang kalau menurut saya agak bandel ya. Bambu hijau ini susah untuk diluruskan juga ya, susah untuk dibentuk, dan tingkat kekerasannya juga tidak ideal ya, apalagi kalau untuk bikin sebuah kerajinan. Beda seperti bambu biasa, apalagi dengan bambu hitam ya. Nah, sementara kebiasaan daripada habitat bambu hijau ini, ternyata kalau diperhatikan bambu hijau ini selalu tumbuh di pinggir-pinggir sungai ya. Seperti yang ada di sini, memang bambu hijaunya ini tumbuh di pinggir sungai juga. Nah, sementara ada lagi yang harus saya sampaikan, ini adalah bambu hijau ini kalau sudah ditebang ya, misalnya kita mau memanfaatkannya. Nah, ini kan berwarna hijau nih sewaktu dia masih berdiri di tanah. Nah, ini nanti kalau kita tebang lalu kita gunakan untuk membuat sesuatu, sayang sekali bambu hijau ini tidak bisa mempertahankan warna hijaunya. Karena kalau sudah ditebang, lama-lama kalau sudah kering itu bambu hijau ini akan berubah warna menjadi warna coklat ya, atau warna bambu kering. Nah, berbeda dengan bambu hitam. Kalau bambu hitam itu kalau sudah ditebang dan dibuat sesuatu, warna hitamnya itu tidak berubah ya, sehingga bambu hitam itu cenderung lebih sering digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat kerajinan karena warna hitamnya bisa bertahan. Nah, kalau sudah ditebang, bambu hijau ini akan berubah menjadi warna coklat ataupun juga warna
warna bambu kering ya. Nah, sementara untuk tingginya sendiri memang tidak terlalu berbeda jauh ya dengan bambu biasa. Nah, sementara untuk habitatnya memang seperti yang barusan saya bilang ya, bambu hijau ini sering tumbuh di pinggir-pinggir sungai, bahkan tumbuhnya itu atau habitatnya itu di tempat-tempat yang cenderung banyak batunya ya, banyak batunya. Nah, berbeda dengan bambu lainnya yang biasa tumbuh lebih di darat ya, dalam tanda kutip lebih di darat. Nah, namun kebiasaan bambu hijau ini tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Nah, tentu saja tumbuh di pinggir sungai ini banyak sekali manfaatnya ya, yaitu sebagai penahan tanah juga agar tidak erosi, karena tanah-tanah di pinggir sungai itu sering erosi ataupun juga bergerak ataupun juga longsor. Nah, dengan adanya pohon bambu hijau ini, kondisi tanah atau posisi tanah itu bisa tertahan ataupun juga bertahan dengan kokoh karena pohon bambu ini ya. Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini tentang bambu hijau ataupun juga haur hejo. Nah, untuk koreksinya silakan ditulis di komentar saja. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.